Oke, Mel. Jadi apa nih yang bisa kita diskusiin sekarang? Yang pertama itu saya tuh pengen tahu gimana caranya bikin CV yang menarik di mata HRD gitu, Pak. Sejauh Soalnya, ini, gimana? Sejauh ini gimana? Soalnya kenapa? iya, saya tuh udah bikin kan. Terus kayak belum ada ini, Pak, belum ada panggilan. Sama sekali kah? Udah sih, saya kemarin Udah sebenarnya udah sempat beberapa. kerja, tapi Oh, I see. tapi resign ya. Tapi saya tuh masih pengennya tuh di yang selini sama jurusan, tapi Oke, belum rezeki. Terus itu deh, masih pengen ngejar yang gizi. oke. Oh, yang sesuai dengan jurusan ya. Yang kemarin ada yang menurutku masih kurang linear gitu ya. Ibaratnya gitulah ya, gitu. Oke, nggak Iya, masalah. Tapi sejak kamu ngelamar-ngelamar lagi, udah pernah sampai ke tahap apa, Mel? sampai waktu itu tes tahap 3. Tahap tiga itu apa? Interview. Enggak, itu tes apa ya? Itu kan sebuah LSM gitu kan Pak di Lombok. Nah, kalau itu tuh jadi tahap satunya itu screening CV, tahap duanya itu tes psikotes, yang ke tahap 3 itu pengetahuan tentang apa? Bidang. Iya. Tentang Bukan, pariwisata atau tentang apa? Tentang Lombok. Oh, tentang tengah-tengah LSM-nya Lombok. itu. Oh, ya. Oke. Oke, gitu. Jauh ini udah pernah ada yang sampai interview gitu belum? Udah, Udah ya? HR apa ya udah. user? LSM sama user. Kan Oke, kemarin sempat kerja juga Pak. oke. Iya sih, maksudku setelah kerja itu loh. Setelah kerja itu Oh, kan kamu apply belum, belum, lagi. Oke, gitu. belum. Oke. Saya baru Nah, resign hari ini Pak. serius? 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 Oh, Iya, beneran. oh my God, itu nggak usah disebut ya sekarang tanggal berapa, bulan apa, gitu. Tahun 2022 gitu ya. Oke, diem aja. Oke, gitu. Oke, jadi kayak gini, ini menarik ya gitu. Pertanyaan kamu seperti itu. Nah, sekarang tanpa aku jawab dulu nih, kita salah-salahan. Menurutmu CV yang menarik yang kayak gimana ya? Kan kamu udah pernah ada yang sampai manggil dong. Pasti kamu bisa Hmm. mendefinisikan berdasarkan pengalaman pribadi. Menurutmu gimana? Kalau menurut saya CV yang menarik itu harus sesuai sama job deskripsi yang yang dimau sama HRD itu kan. Terus yang paling utama itu pengalaman sih Pak kalau menurut saya. Itu Kenapa sih. sama pengalaman? Karena ya apa ya, pengalaman itu kan guru terbaik kan. Ya, Apalagi kalau misalnya udah punya pengalaman terus misalnya kerja di sini misalnya kan saya pengen ahli gizi gitu kan Pak. Nah, berarti kan dia udah punya basic-basic dasar di situ gitu. oke, itu yang bikin CV menarik. Jangan takut Deskripsi jawab ya. Jangan takut ya jawab. Ini nggak ada bener salah. Kita sharing. Apa? harus bisa mempromosikan diri dengan baik sih Pak. Promosikan diri dengan baik. Oke. Sejauh ini gimana cara mempromosikan diri? Kita sharing-sharing aja nih. eh apa ya, di CV itu saya nyantumin kayak pengalaman magang, kemudian sertifikasinya saya, terus kemampuannya, Oke. terus prestasi, Nah, baru bagus. itu aja sih. Oke. Oke, jadi yang kamu deskripsiin ini ya benar gitu. Cuman aku cuma susurin aja ya. Mungkin by definisi, by pengalaman kamu sendiri sih sebenarnya sih. Kamu udah tahu sih harus kayak gimana gitu. Nah, ini aku cuma coba susunkan dengan kalimatku gitu ya. Gitu. Barangkali dengan kalimatku ini kamu jadi kepikiran untuk melakukan sesuatu gitu ya. Buat kamu atau teman-teman lain yang nonton sampai ke menit ini gitu. Jadi CV yang biar optimal itu yang penting itu dua. Yang pertama itu adalah bener cara bikinnya, yang dua itu adalah bener cara pakainya gitu. Nanti kamu akan sering nih dengar kalimatku ini. Aku udah upload beberapa video gitu ya. CV itu yang penting bener cara bikinnya sama bener cara pakainya. Bener cara bikinnya tuh gimana? Satu, memastikan informasi-informasi penting, khususnya informasi dasar, itu udah masuk. Kedua, mendesain CV dengan tegas. Nah, artinya apa? Aku jelasin dulu ya. Jadi gini, CV itu pastikan di dalamnya ada informasi. Tadi yang kamu sampaikan di belakang itu ya, intinya kan Ya. jangan sampai ada yang terlewat. Nah, CV benar itu tadi, informasinya jangan terlewat, tapi informasi ini harus kita definisikan, bukan sesuatu yang general, tapi sesuatu yang spesifik yang benar-benar kamu alami. Dari semua pengalaman profesional kamu, ya,
Itu ada yang nanti akhirnya wajib ada di CV, ada yang opsional gitu. Gitu. Jadi apa aja sih bagian-bagian CV yang wajib ada gitu ya? Gitu. Kamu boleh catat enggak juga nggak apa-apa. Nanti videonya kan aku upload gitu. Yang pertama adalah informasi pribadi, ya kan? Informasi pribadi itu macam-macam. Informasi pribadi paling simpel yang wajib info pribadi harus ada tuh ya nama, tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sosmed. Paling gampang sosmed tuh akun LinkedIn gitu. Ini adalah info pribadi yang sifatnya wajib. Ada info pribadi yang sifatnya opsional, misalkan postur badan dan foto, kayak gitu. Oke, jadi tadi di dalam yang wajib pun ada yang pilihan gitu ya. Jadi intinya adalah satu harus ada informasi pribadi, yang kedua ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu jangan cuma dipikirin kerja kantoran, tapi pengalaman kerja itu minimal itu ada 7. Wah, banyak kan ya gitu, makanya jangan dicatat nanti kamu bingung gitu. Gitu. Apa itu pengalaman kerja yang bisa dimasukkan? Pengalaman kerja tetap kalau kamu udah jadi pegawai tetap, pengalaman kerja kontrak, pengalaman kerja part time, pengalaman kerja freelance, pengalaman kerja entrepreneurship usahamu sendiri, gitu. Pengalaman kerja paid internship magang dibayar atau unpaid internship magang nggak dibayar. Gitu. Mungkin ada yang bilang ada yang ke-8, dia misalnya kayak kamu jadi asisten dosen dibayar, atau ada penelitian apa yang ada yang mendanai pakai dana tertentu dan kamu melakukan penelitian sampai selesai, itu bolehlah. Tapi aku yang penting 7 ini. Gitu. Itu adalah pengalaman kerja. Jadi informasi pribadi, pengalaman kerja. Selanjutnya adalah pengalaman pendidikan. Pengalaman pendidikan silahkan tuliskan pendidikan terakhir atau 2 terakhir saja. CV itu bukan autobiografi yang harus dari semuanya dimasukin. Intinya tuh kamu perlakukan itu dengan sudut pandang ini tuh adalah marketing dokumenku. Anggap aja kalau kamu sales itu brosurku gitu. Gitu. Jadi yang penting-penting aja yang pengen kamu jual gitu. Ya, pendidikan. Silahkan kalau masukin pendidikan soal kuliah, nama universitas, periodenya kapan, jurusannya apa, IPK-nya berapa. Itu yang wajib. Yang nggak wajib, yang opsional masukin skripsimu. Gitu. Boleh nggak boleh gitu. Tapi itu opsional. Gitu. Tadi ya aku ulang lagi informasi pribadi, pengalaman kerja, habis itu yang selanjutnya adalah pengalaman pendidikan. Yang selanjutnya yang nomor 4 adalah organisasi dan kepanitiaan. Jadi pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi itu bisa banyak gitu. Ya bisa organisasi itu sendiri, bisa kepanitiaan, bisa membership apa, keanggotaan apa gitu ya. Bisa volunteer, kalau ikut volunteer apa gitu. Bisa social service yang kayak KKN dan teman-temannya gitu. Boleh kamu masukin di bawah judul pengalaman organisasi gitu. Sehingga artinya adalah organisasi itu ya tidak harus organisasi di kampus, di luar kampus juga boleh. Pendidikan juga nggak harus yang formal gitu. Yang non formal juga boleh gitu. Kemudian yang pengalaman kerja tadi tidak harus yang di kantor, yang usaha sendiri juga boleh gitu. Informasi pribadi, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, organisasi kepanitiaan. Yang kelima adalah terkait dengan skills gitu, kemampuan. Nah, kemampuan itu ya di kolom skills itu bisa kamu bagi jadi 4 hal. Kok banyak nggak apa-apa gitu. Skills itu bisa satu yang kamu tulis itu terkait pengetahuan bidang kamu gitu. Kamu menguasai bidang apa gitu. Riset misalkan riset apa gitu atau misalkan sales dan marketing gitu kan. Gitu atau administrasi bisnis atau diturunkan dari nama-nama mata kuliahmu gitu. Boleh. Jadi pengetahuan bidang gitu. Yang kedua adalah terkait dengan tools. Gitu. Tools itu ada software, ada hardware. Gitu. Software apa yang kamu kuasai, yang kamu pelajari saat kuliah, saat magang, saat kerja. Itu masukkan ke skills, gitu kan. Atau hardware, waktu kerja, magang atau apa, kamu pernah menggunakan alat apa, apalagi alatnya itu butuh sertifikasi khusus. Nggak semua kampus punya, nggak semua kantor punya. Pernah mengoperasikan apa gitu. Itu boleh masukkan ke skills. Gitu. Gitu kan. Gitu. Terus yang lain apa selain skills? Berarti driving license boleh ya itu. Kemampuan mengemudi boleh nggak? Boleh gitu. Boleh, Kak. Boleh. Gitu. Jadi tadi ya skills itu ada 4. Pertama Empat. pengetahuan bidang, yang kedua adalah tools itu bisa yang hardware, ada yang software gitu. Yang nomor 3
itu adalah kemampuan bahasa kamu gitu. Gitu. Kamu bisa bahasa apa aja silahkan masukkan, kecuali bahasa daerah gitu. Nggak usah. Gitu. Itu nomor 3, dan yang nomor 4 adalah soft skill. Ini aku urutkan berdasarkan kayak prioritas kamu, urutan penulisan yang aku rekomendasiin tuh kayak gitu. Jadi soft skill tuh taruh bawah aja, taruh belakangan. Nggak ada juga nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa. Nah, banyak orang masukin skill itu bagi dua, hard skill sama soft skill. Nggak ada yang masalah di situ. Tapi soft skillnya banyak banget. Hard skillnya sedikit, kalau nggak sedikit, nggak ada hubungannya sama bidang. Dia jurusan teknologi pertanian, teknologi pertanian, misalkan teknik pertanian. Jurusan pertanian aja deh, biar enak. Jurusan pertanian. Magangnya di dinas ini itu. Skills-nya Microsoft Office dan Canva. Gitu. Jadi aku jadi mikir gitu, lah berarti kamu mata kuliahmu itu nggak ada yang berguna, Mas. Gitu. Berarti Hmm. kamu kuliah tinggi-tinggi cuma dapetin kemampuan Microsoft Office dan Canva. Gitu. Kamu magang di dinas itu akhirnya juga belajar Microsoft Office dan Canva. Mohon maaf, anak SMP aja juga bisa. Gitu. Ini kalau aku atau teman-teman recruiter mendeskripsikan secara langsung tulisan di skills. Tapi kita juga nggak bakalan begitu. Kan kita udah tahu bahwa Anda mungkin belum tahu cara tulisnya yang benar gimana. Cuman intinya begitu, skills itu diturunkan dari pengalaman yang lain. Jadi relevan gitu loh, nyambung gitu. Oh, dengan kerja di sini punya skill ini, dengan kuliah di sini akhirnya dia bisa ini, magang di sini dia bisa ini, ikut seminar ini akhirnya bisa ini, gitu. Jadi nulis skills itu jangan asal diturunkan dari pengalaman hidup yang lain. Kan skill muncul gara-gara kita telah selesai menyelesaikan suatu pengalaman kan. Gitu. Itu ya, itu. Itu bagian skills gitu. Tadi aku ngomongin ya urutan CV. Ini terlalu banyak titik dua titik dua ke dalam didengerin aja nanti ya. Informasi Iya, Pak, pribadi, siap. informasi pengalaman kerja, kemudian pendidikan, terus habis itu organisasi, apapun organisasi, habis itu yang kelima adalah kemampuan. Nah, jangan lupa yang nomor 6 adalah prestasi. Gitu. Silahkan masukkan prestasi kamu. Gitu. Prestasi itu kalau punya yang lomba, kompetisi tertentu, delegasi tertentu, silahkan masukkan. Kumlot aja itu prestasi gitu kan. Silahkan masukkan gitu. Nah, kalau nggak ada yang seperti itu, ya kita jangan langsung kayak, wah berarti aku nggak ada prestasi. Yang enggak. Prestasi itu tidak harus yang kayak tadi ya, harus ada penghargaan, piala, piagam, viral, dapat duit, itu nggak harus yang gitu. Coba diingat-ingat lagi terkait fungsi kita pada saat kita ada di tahap tertentu. Misalnya kamu selama kerja tuh, pencapaian terbaik kamu di posisi itu tuh apa? Coba dibayangin dulu, bisa nggak dikonversi jadi angka? Kalau aku jadi sales motor, misalkan gitu kan. Prestasi itu ya misalkan gini, mampu menjual rata-rata 30 unit motor per bulan. Gitu. Atau misalkan total menjual 1.000 unit motor selama setahun, selama tahun 2021, senilai sekian miliar. Misalkan. Itu capek. Gitu. Gitu. Karena kamu benar-benar saya jualan benar, saya dapat angka ini. Nah, ini hal-hal contohnya yang bisa dikonvert jadi angka. Ada nggak hal-hal lain yang coba dipikir bisa nggak dikonvert jadi suatu angka atau takaran tertentu gitu. Nah, itu adalah hal-hal basic yang harus ada di CV. Nah, di lain itu opsional. Misalkan apa opsional itu? Satu, hobi, orang masukin hobi gitu. Banyak orang masukin hobi, aku bilang salah. Hobi dimasukin, organisasi nggak ada, kan aneh. Gitu. Hobi dimasukin pengalaman seminar, course gitu ya, ikut webinar itu nggak ada, aneh gitu. Apalagi masukin hobinya satu yang sifatnya terlalu general, kedua individualis gitu. Jadi big no lah gitu. Optional yang lain reference misalkan ya gitu, kontak referensi yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi ulang terkait performa kamu di pengalaman sebelumnya. Apalagi kalau orang kontak orang tersebut bisa makin meyakinkan kita nih sebagai orang yang butuh menggali lebih dalam terkait kamu, misalkan dari mantan atasanmu, mantan pembimbingmu, pembimbing magang, pembimbing dosen pembimbing skripsi dan lain-lain, misalkan kayak gitu. Itu opsional juga. Terus apalagi preferensi kerja gitu ya. Saya berminat untuk bekerja di bidang ini. Pernah ya kayak gitu ya, ada yang masukin itu. Itu juga opsional, itu bukan hal yang wajib gitu. Nah, banyak orang nulis opsional yang satu ini salah nulisnya.
saya berminat untuk bekerja di bidang ini, koma, gitu kan. Ini contoh salah ya, koma, maupun bidang lain yang sesuai dengan kualifikasi saya, gitu. Kan pemborosan kata ya, gitu. Kayak saya berminat untuk ABC maupun yang lain yang sesuai dengan saya. Intinya kan Anda berminat untuk semua yang sesuai ya nggak sih? Ngapain ditulis kayak begitu? Kecuali kamu memang CV ini untuk yang tegas. Saya berminat untuk bekerja di bidang A, B, C, titik. Nah, itu benar. Tapi kalau yang kayak tadi itu pemborosan kata dan lain-lain lah, ini contohnya. Yang intinya pada saat tadi 6 tadi itu minimal udah ada di CV kamu gitu ya. Bisa dibilang kayak kamu udah ya 40% benar gitu ya. Yang sisanya apa? Yang sisanya ya sisanya tadi bikin detail tulisannya gitu. Nulis pengalaman kerja misal, jangan sekedar saya pernah di sini. Gitu. Pengalaman kerja tuh harus ada nama perusahaan, timestamp periodenya awal akhirnya, kemudian kamu jabatannya sebagai apa, job desk-nya, tapi job desk-nya bukan job desk general, tapi job desk yang benar-benar kamu pegang gitu. Tugas tanggung jawabnya apa yang kamu pegang gitu, dan prestasi gitu. Kalau tadi misalkan contoh jadi sales motor, tapi job desk-nya adalah menjual produk ke konsumen, itu general banget gitu. Itu definisi sales secara umum gitu. Atau menjual motor ke calon pembeli. Ya iya, itu sales motor tuh semua kayak begitu, tapi apa yang gitu. Jadi makanya aku bilang ya 40% itu adalah kelengkapan per section-nya, itu 40% itu adalah kelengkapan dari cara breakdown kamu gitu. Kak, pengalaman organisasi boleh dijabarin nggak? Boleh, asal pengalaman kerja kamu udah dijabarin gitu. Jangan organisasi dijabarin, pengalaman kerja enggak. Nah, itu gitu kan gitu. Nah, itu udah 40. Yang 20 apa? Aku anggap 20 itu adalah desain kamu. Tadi kan aku bilang CV itu harus tegas ya desainnya ya gitu. Jadi isinya lengkap, bikinnya tegas. Sekarang kan yang lagi terkenal adalah ada CV kreatif, ada CV ATS friendly. Dua-duanya oke semua. Masing-masing ada kelebihannya di tempat tertentu. Semua tergantung industri kamu apa. Perusahaan kamu tuh pemain lokal, global atau gimana. Kamu daftar di pusat sama daftar di daerah aja bisa beda gitu. Gitu. Terus dari platform kamu ngelamar, perusahaannya ini, tapi kamu ngelamarnya lewat email si rekruternya langsung atau nge-DM lewat LinkedIn rekruternya langsung, itu bakal beda kalau kamu ngelamar itu lewat website resminya gitu. Sehingga silahkan riset dulu. Ini perusahaan itu punya ATS friendly atau enggak, industrinya tuh butuh yang pakai desain enggak gitu. Tapi kalau kamu cuma punya satu desain, kalau pengen cari aman dalam tanda kutip biar aman gitu ya, ya udah pakai yang lebih condong ke ATS friendly. Jadi bukan yang kalau misalkan dua ini ya disuruh pilih gitu ya, gitu. Aku cuma pengen satu kak, gitu. Aku nggak mau ganti-ganti. Kira-kira gimana? Kalau pengen cari aman, bikin yang sedikit ke arah ATS friendly. Jadi ATS friendly murni boleh, yang sedikit dimodifikasi boleh. Sedikit dimodifikasi itu tetap dikasih foto gitu. Masih bisa kok ATS friendly dikasih foto gitu. Ada caranya. Jadi fotonya ditaruh di atas, terus teksnya dimulai di bawah. Gitu. Udah seperti itu sih. Nah, ini adalah tadi terkait dengan CV. Benar cara bikinnya. Selanjutnya ada benar cara pakainya. Nah, benar cara pakai itu gimana? CV itu bisa ada yang kamu kirim lewat WA, lewat DM recruiter, lewat email, ke Jobstreet, JobsDB, job-job yang lain. Kirim lewat websitenya, kirim lewat LinkedIn gitu. Sehingga ya perlakukan sebagaimana mestinya di platform itu. Ngirim CV lewat email pasti beda sama ngirim CV lewat Jobstreet gitu kan. Ngirim CV lewat Jobstreet pasti beda dengan ngirim CV di LinkedIn gitu. Nah, zaman sekarang banyak yang salah memperlakukan LinkedIn sebagai Jobstreet misalkan gitu. Jobstreet itu hanya sekedar nyari info, dapat infonya cocok, apply, tunggu nanti dilihat di ini nanti dihubungin gitu kan, ada udah wawancara misalkan. LinkedIn nggak gitu. LinkedIn itu loker tuh pakai banyak cara yang kamu apply langsung bisa, tapi kan kamu ada manusia-manusia dalam tanda kutip, rekruternya juga ada, usernya juga ada gitu. Jadi jangan sekedar cuma ngelamar-ngelamar, ya bangun koneksi gitu. Ya tadi kamu langsung bilang apa yang harus kamu lakukan, branding dirimu sendiri gitu. Punya LinkedIn, kalau kamu punya LinkedIn
kegiatanmu cuma aku lengkapi profilku, habis itu aku cari loker yang cocok aku kirim, itu rugi namanya. Itu ibarat kamu beli HP mahal yang kamu pakai cuma fitur SMS gitu. Itu kayak rugi sekali gitu. Karena banyak yang harus bisa kamu lakukan. Ingat, LinkedIn itu sama kayak platform main sosial media. Kalau cuma download, cari infonya, habis itu aku kirim email, terus aku klik apply, itu cuma sisi media itu. Media cari, media kirim, udah media dapat info feedback gitu. Sosialnya mana gitu loh. Ada yang ultah diucapin, ada yang bikin postingan, kita react gitu. Kita bikin postingan gitu. Kita connect orang, follow orang, diterima koneksinya, menyapa duluan kita gitu. Itu sisi sosialnya. Banyak orang pakai sosial media, LinkedIn itu sosial media yang dipakai cuma sudut medianya doang. Dan bilang bahwa di LinkedIn itu nyari kerja susah, aneh gitu, kayak begitu. Serius gitu. Serius, aku yakin. Karena banyak sekali teman-teman yang hebat gitu. Masing-masing orang itu menurutku tuh punya keunikan dan kehebatannya masing-masing. Kalau ada yang masih kesusahan cara main LinkedIn, biasanya belum optimal aja cara menggunakannya. Coba dievaluasi lagi gitu. Nah, ini adalah tips dari aku gimana caranya ya biar terlihat menarik di recruiter, atau sebenarnya adalah untuk mengoptimasi kesempatan kamu lolos makin banyak tuh itu. Dasarnya dari CV, benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. LinkedIn juga gitu, harus benar cara bikinnya, cara pakainya benar. Email juga gitu. Semuanya pada dasarnya gitu. Email benar cara bikinnya, cara pakainya juga benar. Kalau cara bikinnya benar, cara ngirim pakainya salah. Ngirim email nggak ada badinya gitu. Atau bener cara pakainya tapi bikinnya salah. Salah nama. Yang kamu bikin malah nama ibu kamu, atau nama adik kamu, atau nama pasangan kamu gitu. Itu contoh-contoh aja. Jadi semua platform intinya adalah bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Begitupun sih CV. Gitu. Itu ya Mel ya. Semoga terjawab ya. Ya, Ada lagi nggak pertanyaan yang general? udah sih Pak. Udah cukup jelas itu. Eh, ini bagi CV dulu apa kita bisa ke LinkedIn? LinkedIn juga boleh. Yang penting yang general dulu. Yang penting yang aku nggak perlu bahas CV-mu, nggak perlu bahas LinkedIn-mu. Gitu. Pertanyaan umum soal LinkedIn deh, yang kamu masih bingung apa gitu. Ada nggak? Kalau soal LinkedIn itu saya tuh masih bingung cara branding diri itu loh Pak. Oke. Branding diri itu kan intinya adalah bikin orang tahu kamu itu siapa. Dan kamu pengen dikenal sebagai apa. Gitu. Kamu tadi pengen masuk ke bidang apa tadi kamu bilang? Gizi Pak. Nah, ya udah. Kamu harus membranding diri sebagai saya adalah orang lulusan jurusan gizi gitu yang memiliki kemampuan gitu di bidang gizi itu. Nah, cara nge-branding itu apa intinya? Sama kan kayak cara orang promosi ya. Orang Iya. promosi itu kan harus ada yang mempromosikan, gitu kan. Ada yang dipromosikan, gitu. Ada yang menangkap promosinya, gitu. Promosi ini tujuannya untuk siapa, gitu. Dan ada feedbacknya, ya nggak sih? Gitu. Dan ada feedbacknya, habis itu tetap ada gangguannya, ada tulisnya. Ini sama kayak teknik komunikasi lah, gitu. Ya udah, gitu. Kamu pengen branding diri sebagai ahli gizi, target, gitu kan. Oke, targetmu ke siapa? Ya ke perusahaan. Ya udah, berarti kamu caranya gimana? Ya bikin postingan misalkan gitu ya. Boleh gambar, boleh artikel soal bidang kamu. Tapi kalau bikin postingan doang cukup nggak? Ya nggak, kan teman kamu harus harus ada orang-orang dari perusahaan itu. Tapi statusmu sekarang job seeker, berarti kamu sekarang teman-teman HRD gitu, connect ke HR gitu, yang banyak gitu. Dan user-user juga, biar mereka terpapar pada saat kamu bikin postingan gitu. Dan dilakukan secara reguler gitu. Jangan kayak sekarang, ntar sebulan lagi orang nggak tahu kamu gitu. Rutin gitu. Namanya juga branding kok, nanti hafal akhirnya gitu. Membangun branding itu seperti itu, harus ada keteraturan dari kegiatan yang kamu lakukan. Nanti kamu akan dikenal sebagai seorang ini, seorang itu gitu. Nah, ini tidak hanya cuma satu arah. Namanya tadi sosial itu kan dua arah. Jadi kamu jangan sibuk ngelempar sesuatu. Kalau ada orang bikin postingan, kamu juga aktif di sana gitu. Jangan cuma sekedar like.
up gitu, up interested, bukan seperti itu. Sampaikan pemikiranmu apa, diluangkan waktunya gitu. Itu nggak makan waktu lama kok. Gitu. Begitu kamu buka LinkedIn misalkan, coba connect sama follow orang sesuai target. Setelah itu mungkin kamu bikin postingan. Setelah itu kamu cari-cari gitu, cari-cari akun gitu ya, atau postingan-postingan yang bisa kamu komen-komenin gitu kan. Habis itu baru kamu cari kerja gitu. Misalnya kayak itu kan bagi waktu. Contoh simpel. Aku mau pakai LinkedIn selama 2 jam ke depan gitu ya. Berarti begitu aku buka, aku coba lihat nih ada yang ultah nggak? Ada yang ultah aku capin. Ada yang habis terima pertemananku nggak? Ada, aku sapa. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah menerima pertemanan saya ya. Perkenalkan nama saya ini dari jurusan ini. Semoga ke depan kita bisa berhubungan baik. Gitu-gitu aja gitu. Oke, habis itu ngapain lagi? Gitu kan. Itu oke nggak ada lagi gitu kan. Aku bikin postingan gitu. Aku bikin postingan gitu. Setelah bikin postingan, connect orang gitu ya. Tadi nah, gitu. Aku job seeker berarti aku harus connect ke ya recruiter ya user misalkan gitu. Gitu. Boleh connect gitu. Di situ follow gitu. Oh, ini orangnya bagus nih. Gitu. Kayaknya aku nggak perlu tahu secara personal orangnya. Tapi aku harus ngikutin kontennya karena edukatif, inspiratif dan lain-lain. Apalagi hubungannya sama jurusanku. Follow gitu kan. Itu semua udah selesai. Oke, sekarang aku mulai apply job gitu. Apply job yang pertama aku tinggal yang di menu jobs di atas yang isi apply, yang tinggal klik misalkan itu. Apply job selanjutnya aku yang sama di menu job tapi yang dia akan dilempar ke web lain. Biasanya ada ngisi-ngisi yang lain gitu. Apply job selanjutnya aku yang gambar-gambar nih gitu, gambar-gambar yang diposting atau kata-kata yang diposting sama HR. Akhirnya yang dia minta DM, ini minta kirim email gitu. Udah optimasi itu kayak begitu. Itu namanya caranya menggunakannya itu seperti itu. Itu udah ke branding sendiri. Gitu. Kamu ke branding sebagai ahli gizi iya, ke branding sebagai orang yang aktif di LinkedIn iya, ke branding sebagai seorang job seeker iya, gitu. Ke branding sebagai orang yang ramah, komunikatif, enak gitu ya. Karena kamu mau memperkenalkan diri dan komunikasi dengan baik, iya gitu. Branding itu kayak gitu. Gitu. Dan itu harus namanya branding kan harus terus menerus ya gitu. Itu. Pernah lihat orang masang poster atau banner cuma kayak sejam terus lepas gitu kan enggak, brandingnya terus menerus. Makanya kalau suatu produk ada nama brandnya itu kan itu dia branding terus gitu kan, nempel terus di produk itu biar orang tahu. Itu cara branding tuh gitu. HP-mu tuh ya kan ada brandnya, itu cara branding sepanjang masa tuh itu ibaratnya dalam periode lama ketempelan logo itu dan lain-lain gitu. Maupun branding-branding yang jangka-jangka pendek. Intinya seperti itu. Biar orang tuh tahu kamu siapa, kamu bisa apa, dan ngepoin. Makanya itu harus dijawab dengan profil LinkedIn-mu harus lengkap dulu. Profil LinkedIn minimal harus selengkap CV. Lebih lengkap boleh nggak? Boleh, gitu. Gitu, Lin, intinya. Lin. Oke. Ada lagi nggak hal umum yang ingin kamu tanyakan? Udah sih, Pak. Cukup itu dulu ya, oke. Ya, Paling sementara dari aku itu, kita sekarang masuk ke yang spesifik ya.